Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatori dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran, serta kesimpulan-kesimpulan pada materi yang telah diberikan. Berikut penjelasannya. Ini merupakan tata kelola proyek pada sistem informasi self-check-in pada PT Pelita Air Service. Untuk manajer investigasi awal, staf dan tenaga ahli. Untuk stafnya yaitu ada interviewer dan staff supporting. Tenaga ahlinya itu business analyst. Selanjutnya manajer analis. Untuk stafnya itu project manager, interviewer, dan staff administrator. Dan tenaga ahlinya itu business analyst dan surveyor. Selanjutnya manajer desain. Untuk stafnya ada technical writer dan tenaga ahlinya sistem analis. Pada manajer implementasi untuk stafnya itu staff supporting dan technical writer. Tenaga ahlinya itu ada programming, sistem tester, dan database administrator. Selanjutnya yang terakhir ada manajer testing, di mana stafnya itu ialah staff supporting dan technical writer. Dan tenaga ahlinya itu ada business analyst, system tester, database administrator, network engineer, dan programmer. Baik, selanjutnya estimasi anggaran biaya pada judul proyek pengembangan sistem informasi self-check-in pada PT Pelita Air Service. Sasaran proyeknya yaitu penumpang maskapai. Tujuan proyek menganalisis dan mengembangkan sistem informasi aplikasi self-check-in yang saat pandemi COVID-19 belum digunakan penumpang secara optimal. Dan metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yaitu Rapid Application Development. Baik, untuk yang pertama, aktivitas yang pertama yaitu melakukan wawancara terhadap petinggi maskapai PT Pelita Air Service dengan nama SDM interviewer. Jumlah honornya 150.000 dan total bayar SDM-nya 300.000. Untuk peralatan yang digunakan itu alat perekam dan ATK paket dengan total bayar 150.000 dan 50.000. Alat transportasi sewa mobil dengan total bayar 250.000 dan total keseluruhan yaitu 750.000. Selanjutnya, melakukan wawancara terhadap pengguna layanan maskapai PT Pelita Air Service dengan nama SDM interviewer serta total bayar SDM-nya 300.000. Untuk peralatan yang digunakan itu ada alat perekam dan ATK paket dengan total bayar 150.000 dan 50.000. Lalu ada alat transportasi sewa mobil dengan harga 250.000. Total keseluruhannya 750.000. Selanjutnya itu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi pada maskapai dengan nama SDM Staff Supporting dengan total bayar SDM-nya 150.000. Untuk peralatan yang diperlukan itu ada laptop atau komputer dengan total bayar 300.000. Maka total keseluruhannya itu ada 450.000. Selanjutnya, menelusuri detail masalah pada sistem self-check-in dengan nama SDM-nya surveyor dan total bayar SDM-nya itu 200.000. Untuk peralatan yang dipergunakan ada laptop atau komputer dengan total bayaran 600.000. Untuk total keseluruhannya 800.000. Selanjutnya mempelajari hasil investigasi awal pada kantor maskapai, yaitu dengan SDM Project Manager dan total bayar SDM-nya 900.000. Peralatan yang dipergunakan itu ada laptop atau komputer dengan total bayar 300.000 dan total keseluruhannya ada 1.200.000. Selanjutnya, mempelajari hasil dokumentasi analisis masalah sistem self-check-in PT Pelita Air Service dengan nama SDM Project Manager dan total bayar SDM-nya itu ada 300.000. Peralatan yang dipergunakan ada laptop atau komputer dengan total bayar 300.000 dan total keseluruhannya ada 600.000. Selanjutnya, melakukan wawancara dengan tim maskapai dan pengguna layanan sistem self-check-in dengan nama SDM interviewer dan yang kedua ada staff administrator. Total bayar SDM-nya itu 450.000 dan 100.000. Dan peralatan yang diperlukan itu ada ATK paket dan surat izin. Serta ada kertas survei. Selanjutnya itu dengan total bayar 50.000, 5.000, dan 15.000.
maka total secara keseluruhannya itu ada 770.000. Selanjutnya itu ada dokumentasi hasil akhir analisis masalah pengembangan sistem self-check-in. Nah, yang pertama itu ada staff administrator dan technical writer dengan total bayar SDM-nya itu 100 dan 150.000. Alat yang diperlukan itu ada laptop atau komputer dan paket internet serta Microsoft Office. Maka total keseluruhannya itu ada 450.000. Selanjutnya itu ada dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem self-check-in, di mana terdapat SDM-nya staff administrator dan technical writer dengan total sumber daya atau total bayar SDM-nya itu 100 dan 150.000. Alat yang diperlukan ada laptop, paket internet, dan Microsoft Office. Maka total keseluruhannya itu ada 950.000. Selanjutnya, menganalisis hasil wawancara dengan pengguna layanan sistem self-check-in, di mana terdapat bisnis analis. Lalu total sumber SDM-nya itu 600.000. Alat yang digunakan itu hanya paket internet. Lalu total keseluruhannya itu ada 950.000. Selanjutnya, membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem self-check-in dengan SDM-nya sistem analis. Total bayar SDM-nya 500.000. Alat yang digunakan itu atau yang diperlukan laptop atau komputer dengan total bayar 300.000, maka secara keseluruhannya itu ada 800.000. Selanjutnya itu ada membuat dokumentasi hasil desain dekomposisi sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu ada technical writer dengan total bayar SDM-nya 300.000. Alat yang diperlukan itu laptop komputer dengan totalnya 300.000, maka total keseluruhannya itu ada 600.000. Selanjutnya, membuat rancangan desain ERD sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu sistem analis. Nah, total bayar SDM-nya itu 500.000. Alat yang diperlukan laptop atau komputer, maka total keseluruhannya itu ada 800.000. Selanjutnya, membuat rancangan desain fisik sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu ada sistem analis, technical writer, dan database administrator. Total bayar SDM-nya itu ada 1.300.000 dan 500.000. Alat yang diperlukan itu ada software, Microsoft Visual Lisensi, lalu ada laptop komputer sama Oracle Database dan paket internet. Maka total keseluruhannya itu ada 3.250.000. Selanjutnya itu membuat rancangan desain fisik interface sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu ada sistem analis dan technical writer dengan total bayar SDM-nya 1.300.000. Alat yang diperlukan seperti laptop, software, Microsoft Visual Lisensi, paket internet, dan ATK paket. Dengan total keseluruhannya itu ada 2.150.000. Lalu ada membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem self-check-in dengan SDM, sistem analis, dan technical writer. Total bayar SDM-nya 2.600.000. Alat yang diperlukan itu ada laptop, software Figma lisensi, dan paket internet dengan total keseluruhan 3.700.000. Selanjutnya ada membuat rancangan desain DFD sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu ada sistem analis dan technical writer dengan total bayar SDM-nya 2.600.000. Alat yang diperlukan seperti laptop, software Figma lisensi dengan total keseluruhannya ada 2.900.000. Selanjutnya, membuat rancangan desain ERD sistem self-check-in dengan SDM sistem analis dan technical writer. Total bayar SDM-nya itu 2.600.000. Alat yang diperlukan itu ada laptop, software Figma lisensi, dan paket internet. Maka total keseluruhannya itu ada 3.700.000. Selanjutnya, mengumpulkan dokumentasi final desain konstruksi sistem staff check-in, di mana terdapat staff supporting dengan total bayar SDM-nya 300.000. Alat yang diperlukan laptop, Microsoft Office, dan total keseluruhannya itu ada 1.300.000. Selanjutnya,
Membuat dokumentasi hasil diagram dekomposisi dari sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu ada technical writer dengan total bayar SDM 600.000, alat yang diperlukan software Figma lisensi, dan paket internet. Maka total keseluruhannya itu ada 1.100.000. Selanjutnya itu ada membuat dokumentasi hasil DFD dari sistem self-check-in dengan SDM technical writer, total bayar SDM 600.000, alat yang diperlukan software Figma, paket internet, maka total keseluruhannya 1.100.000. Selanjutnya ada membuat dokumentasi hasil ERD dari sistem self-check-in dengan SDM technical writer, total SDM 600.000, alat yang diperlukan software Figma lisensi, dan paket internet, maka total keseluruhannya 1.100.000. Selanjutnya itu ada membuat codingan database sistem self-check-in, di mana SDM-nya itu programmer, sistem tester, dan staff administrator dengan total bayar 2.450.000, 12.000, dan 200.000. Alat yang diperlukan itu ada laptop, software Sublime Text, dan software Oracle lisensi, dan yang terakhir paket internet dengan total keseluruhan 3.750.000. Selanjutnya, pengadaan perangkat pendukung untuk sistem self-check-in dengan SDM sistem tester, alat yang diperlukan laptop komputer, lalu dengan total keseluruhannya 1.050.000. Selanjutnya itu ada instalasi sistem self-check-in dengan SDM staff supporting, alat yang diperlukan laptop, dan Microsoft Office, maka total keseluruhannya itu ada 1.300.000. Selanjutnya itu ada implementasi jaringan sistem self-check-in dengan SDM programmer dan database administrator. Alat yang diperlukan itu ada Oracle Database dengan total keseluruhan 1.200.000. Selanjutnya itu ada konversi sistem self-check-in dengan SDM programmer dan database administrator. Alat yang diperlukan itu adalah Oracle Database dengan total keseluruhan 1.200.000. Selanjutnya, training kepada end user sistem self-check-in dengan SDM staff supporting, alat yang diperlukan itu laptop komputer dan Microsoft Office, maka total keseluruhannya itu 1.200.000. Maka saya simpulkan untuk total anggaran proyek pada pengembangan sistem informasi self-check-in ini yaitu 31.120.000. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi penyebab atau masalah kebijakan pengembangan sistem informasi. Alasan pengembangan proyek sistem informasi yang pertama itu banyak timbul permasalahan. Nah, sistem lama itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Lalu perkembangan organisasinya. Yang kedua itu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Jadi kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Dimaksudkan yaitu berasal dari dalam atau pimpinan atau luar organisasi peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adanya perkembangan teknologi, yaitu perkembangan software dan hardware. Konsep manajemen proyek yaitu penekanan pada 3 faktor: manusia, masalah, dan proses. Pada manusia, faktor manusia ini tuh sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Pada faktor masalah, diperlukan untuk mengidentifikasi objektivitasnya dan ruang lingkupnya. Pemecahan alternatif harus dipertimbangkan, teknik dan batas pun harus didefinisikan. Yang terakhir, faktor proses, memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan sistem yang dibangun. Kesimpulan materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Tujuan perencanaan adalah memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Jenis perencanaan proyek yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini untuk mencapai sasaran dan tujuan. Selanjutnya ada perencanaan operasional, di mana perencanaan operasional ini yaitu rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis. Terdiri atas perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, dan rencana jadwal kegiatan. Tujuan perencanaan adalah memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan.
Metode pengembangan sistem informasi itu ada metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, dan metode fast. Tahap perencanaan sistem. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini, serta untuk mendukung operasinya setelah diterapkan. Selanjutnya, tahap analisis sistem, di mana penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Selanjutnya ada tahap perancangan sistem, di mana aktivitas yang dilakukan itu pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan seleksi sistem, di mana aktivitas yang dilakukan adalah uji coba hasil rancangan sistem secara umum, validasi dengan manajemen terhadap sistem yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, tahap implementasi sistem, di mana tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Aktivitas yang dilakukan itu seperti membuat perencanaan implementasi, melakukan kegiatan implementasi, uji coba sistem baru secara utuh, dan membuat laporan. Selanjutnya, kesimpulan materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya. Nah, dalam melakukan estimasi biaya, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar. Lalu ada kebijakan estimasi biaya atau template, file proyek, informasi historis, pengetahuan time proyek, dan pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Lalu, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasan kamusnya. Dan yang terakhir, rencana manajemen proyek yaitu jadwal, SDM, dan resiko. Secara keseluruhan, anggaran proyek itu ialah anggaran yang menentukan berapa uang yang dibutuhkan atau kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.